Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini ada kisah nyata hantu gentayangan yang bernama Suryanti yang sempat menakuti satu desa. Semua nama tokoh dan tempat saya samarkan, karena kasihan juga kalau masih ada kerabat dan keluarganya, baik dari pihak pelaku dan korban. Ini merupakan kisah nyata hantu gentayangan. Tentang hantu Suryanti, ini merupakan nama samaran, yang konon katanya arwahnya penasaran dan suka menakuti warga desa. Kisah ini diambil dari akun Twitter yang bernama Agil Saputro dan dipost ulang oleh Tiberis Yeimo di website yang bernama paragram.id. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini kisahnya. Ini cerita dari kerabatnya Mas Agil Saputro. Suatu pagi di pertengahan bulan Februari antara tahun 1966 sampai 1967 di desa Kepang, bukan nama sebenarnya, pinggiran kota Temanggung, digegerkan dengan penemuan sosok mayat tertelungkup di parit kering. Pak Kardi, petani yang mempunyai sawah di dekat parit itu, orang pertama yang menemukan. Kemudian Pak Kardi berlari ke tengah desa dan memberitahu warga, "Mayit, mayit." Dan kisah nyata hantu gentayangan dimulai. Warga pun segera menuju lokasi. Tak ada yang berani turun mendekat. Cuma Pak Narto, kepala dusun, turun ke parit dan dia sangat kaget. "Wah, Raini remuk." Dalam bahasa Indonesia artinya, "Wah, mukanya hancur." Seperti itulah teriakan Pak Narto. Kalau dilihat dari rambut dan pakaiannya sepertinya wanita. Pak Kadus atau kepala dusun tak berani menyentuhnya. Warga pun menghubungi Babinsa dan Polsek setempat. Saat polisi mengangkatnya, barulah warga tahu siapa mayit tersebut karena separuh wajahnya masih utuh. "Oh, Suryanto. Oh, Suryanto kui," teriak salah seorang warga. Suryanto adalah seorang pria berpenampilan wanita, bisa disebut waria. Kalau orang Jawa biasa menyebut wandu, yang kurang lebih artinya adalah bencong atau banci dan sebagainya. Seperti waria pada umumnya, Suryanto punya nama beken, yaitu Suryanti. Sedikit profil tentang Suryanti, dia adalah seorang asisten perias pengantin dari Mbok Jenggo, perias tersohor di kala itu. Suryanti juga tergolong orang yang baik, supel, dan lucu. Hampir seluruh kelurahan kenal dengannya, karena perawakannya memang lebih seperti wanita. Tak jarang ada orang yang mengira dia adalah seorang wanita tulen, karena tubuhnya yang kecil, ramping, dan jarinya yang lentik. Kembali ke penemuan jasad. Setelah jasad itu diambil dan dibawa oleh polisi, hari itu warga mulai bertanya-tanya perihal kenapa Suryanti tewas dengan cara yang mengenaskan. Warga yang sempat melihat mulai memberikan beberapa spekulasi. Ada yang berspekulasi Suryanti dirampok karena di jasadnya tidak ditemukan perhiasan yang sering dipakai oleh Suryanti, seperti anting, cincin, dan kalung. Ada yang berspekulasi Suryanti terkena operasi karena di tahun itu lagi marak-maraknya kejadian seperti itu. Tahu sendirilah ya orang-orang yang di zaman itu. Kisah nyata hantu gentayangan. Dan Suryanti adalah penganut kejawen. Bahkan ada rumor yang bilang dia dimakan jenglot. Alasannya waktu ditemuin leher depan jasad Suryanti kerowak atau bolong. Jakun dan pita suaranya hilang. Spekulasi-spekulasi itu terus beredar di satu kelurahan. 3 hari kemudian,
jasad Suryanti dipulangkan untuk dimakamkan. Kebetulan waktu itu makam desa Kepang dan desa tempat tinggal Suryanti jadi satu. Lebih jelasnya satu areal makam untuk 2 dusun. Spekulasi warga tentang penyebab kematian Suryanti itu karena operasi pembersihan semakin menguat. Karena pembunuhnya belum terungkap, tapi kok jenazahnya sudah dibawa pulang untuk dimakamkan. Dan jeda waktu cuma selang 3 hari dari diketemukannya mayat Suryanti. Seakan aparat tidak serius dan tidak mau menelusuri kasus ini lebih jauh, atau tidak mau mengungkapnya, seperti ditutup-tutupi. Siang itu jenazah dimakamkan. Malam harinya, kejadian-kejadian menakutkan mulai terjadi. Tengah malam ada suara yang diyakini warga mirip suara Suryanti. Tulung, tulung. Atau dalam bahasa Indonesia artinya tolong, tolong. Suara itu mengelilingi desa Kepang dan desa sebelah tempat Suryanti tinggal. Tapi warga terlalu takut untuk mengecek keluar. Esok harinya dapat kabar yang sama juga dari desa sebelah. Katanya ada suara minta tolong. Suaranya Suryanti, Kang. Atau dalam bahasa Indonesianya, suaranya Suryanti, Kak, ucap seorang warga yang mendengar suara itu. Dan ada satu orang yang berani ngecek sumber suara itu. Sebut saja Pak Cari, warga desa sebelah di desa tempat Suryanti tinggal. Suara itu terdengar semakin nyata, sampai akhirnya Bu Yani berjalan menuju pintu untuk membukanya, sambil bilang, "Nggih, sekedap." Atau dalam bahasa Indonesia, "Iya, sebentar." Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya di depan pintu ada pocong. Posisinya membelakangi Bu Yani. Karena kaget, spontan Bu Yani langsung banting pintu, brak, dan lari ke kamarnya menutup dirinya dengan selimut atau jari. Di balik selimutnya yang tipis, Bu Yani melihat seperti ada sosok di depannya. Tiba-tiba ada suara, "Bu, Bu, kulo niku Suryanti. Hihihi." Atau jika diartikan, Bu, saya itu Suryanti." Semua pun menjadi gelap. Bu Yani pingsan. Nah, yang aneh, keesokan harinya Bu Yani ditemukan di teras rumah dengan selimut jarinya yang lusuh, berada di atas pohon belimbing depan rumahnya. Aneh, padahal terakhir dia di kamar sebelum pingsan. Dengan terbata-bata dia menceritakan apa yang dialami semalam. Bu Yani itu adalah orang yang bisa dibilang sangat akrab dengan Suryanti semasa hidupnya. Wajar, dia mengalami kisah nyata hantu gentayangan atau diteror. Kejadian itu terus-menerus terjadi. Suara mirip Suryanti yang minta tolong, suara mengetuk pintu, hampir selama 40 hari setelah Suryanti dimakamkan. Dan anehnya, teror beruntun itu hanya terjadi di desa Kepang, tidak di desa sebelah yang justru desa tempat Suryanti tinggal. Warga semakin bertanya-tanya, kenapa sebenarnya Suryanti ini? Sampai akhirnya pembunuh Suryanti menyerahkan diri. Di samping lega, warga juga sangat terkejut karena pembunuhnya adalah Pak Narto, bukan nama sebenarnya, yang mana beliau adalah kadus di desa Kepang itu. Warga sangat kaget karena Pak Narto cukup terpandang di desa itu. Secara dia kan kadus. Padahal Pak Narto adalah orang pertama yang berani turun ke parit saat jenazah Suryanti ditemukan. Dan dia juga yang lapor ke kantor polisi. Setelah kasusnya bergulir, belakangan diketahui motif Pak Narto membunuh Suryanti adalah cemburu. Ya, warga semakin kaget. Ternyata Pak Narto punya orientasi seksual yang berbeda. Tapi di sini narasumber tidak tahu pasti cemburunya itu gimana, kenapa, dan dengan siapa. Oh iya, kala itu Pak Narto adalah duda cerai beranak 1, tapi anaknya ikut mantan istrinya. Setelah Pak Narto menyerahkan diri, teror Suryanti berangsur-angsur menghilang. Cuma cerita ini sudah terlanjur melekat di warga desa Kepang sampai sekarang.
bahkan seperti menjadi urban legend di desa tersebut. Sungguh menyeramkan. Oke teman-teman, sekian cerita horor kali ini. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.